Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Jumat 14 Mei 2021 tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam bahasa Batak, alai jalo emunado hagugo onito di purbadia nasonggop tuhamu. Gabis ditindangiku mahamu di Yerusalem, dohok di sadok Judea, dohok di Samaria, sahro di ujung nitanoon. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nats ini ada sebuah panggilan yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu menjadi saksi Kristus. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan saksi dan apakah yang dilakukan oleh saksi? Kata saksi berarti seseorang yang menyatakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, atau apa yang diketahui. Saksi termasuk orang penting dalam mempertimbangkan benar atau salah yang terdakwa dalam sebuah persidangan. Karena saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama dalam sebuah kejadian. Menjadi saksi harus dengan jelas mengenal siapa yang akan disaksikan, agar kesaksian itu benar dan tidak asal-asalan. Demikian juga jika kita ingin menjadi saksi Kristus, kita harus terlebih dahulu mengenal Kristus dan harus diperlengkapi oleh kuasa yang berasal darinya, yaitu kuasa Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, kita dapat bersaksi dengan jujur dan tulus, bukan semata-mata tujuan pribadi demi membanggakan diri atau disebut sombong rohani. Menjadi saksi Kristus harus mampu bersaksi tentang keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Dia rela mati, bangkit dan naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus atas kita. Sebagai saksi Kristus, kita juga diminta untuk menceritakan kisah hidup kita, bagaimana kasih dan kuasa Tuhan mampu memberi perbedaan dalam hidup kita selama ini. Biarlah kesaksian kita memuliakan nama Tuhan dan menguatkan, menjadi teladan bagi orang lain, dan terutama membawa orang datang kepada Tuhan. Di manakah kita harus bersaksi? Menurut firman ini, yang pertama yaitu Yerusalem. Yerusalem ini berbicara lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada keluarga kita. Setelah mereka semua diselamatkan, barulah kita bersaksi dalam lingkup yang lebih luas. Yang kedua yaitu Yudea, artinya tempat yang lebih luas lagi. Bukan hanya di lingkungan keluarga kita saja, tetapi kita mulai menjangkau sanak saudara dan famili kita yang jauh. Orang-orang di luar rumah kita atau teman-teman kita, mereka juga harus mendapat berita keselamatan melalui kesaksian kita. Yang ketiga, Samaria, artinya orang lain pun, bahkan mereka yang belum mengenal Kristus, supaya mereka mendapat kabar sukacita tentang keselamatan itu dari kesaksian kita. Dan yang terakhir, yang keempat, sampai ujung bumi, artinya bukan berarti kita harus pergi bersaksi keliling dunia, tetapi yang dimaksud adalah bahwa di mana saja, kapan saja, dan setiap waktu kita harus bersaksi tentang Kristus. Apakah kita sudah bersaksi kepada mereka? Tentunya kita harus bersaksi supaya nama Tuhan dipermuliakan dan semua mendapat keselamatan darinya. Untuk itu bersaksilah selagi ada kesempatan. Bersaksilah sampai ke ujung bumi. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bersaksi tentang kebenaran firman-Mu, bersaksi tentang kemurahan-Mu dalam hidup kami, bersaksi tentang keselamatan dan penyertaan-Mu kepada kami.
Kiranya seluruh kehidupan kami menjadi sebuah kesaksian yang dapat kami bagikan bagi setiap orang. Berkati jugalah kami dalam memulai aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.